Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran mansubatil asma. Terakhir kita membahas tentang Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita membahas tentang mendahulukan khobar kana yang berupa syibhul jumlah. Nah, kemarin ada dua hukum. Hukum pertama itu boleh. Jadi khobar kana yang dari syibhul jumlah ini boleh didahulukan atau kembali kepada asalnya, yaitu berada di akhir, berada di belakangnya isim kana. Yang kedua adalah hukumnya wajib mendahulukan khobar kana yang berupa syibhul jumlah jika isim kananya nakiroh. Nah, jika isim kananya nakiroh. Nah, simple, hanya seperti itu rumusnya atau teorinya. Nah, kemudian poin kelima itu pembahasan tentang membuang, Pak. Ini pembahasan pertama ini tentang membuang. Ini di bab khobar kana, pembahasan tentang membuang. Karena al-mahdzufat itu banyak, Pak. Nah, ini di khobar kana ada bab ini, membuang, nomor 5 ini kan. Nanti di isim inna atau maf'ul bih itu ada juga bab membuang. Ada sebuah kutip, Anda pernah membaca babul mahdzufat wa taqdirat. Jadi bab-bab membuang dikumpulkan dalam satu kitab kecil, kutip istilahnya dalam bahasa Arab itu ada. Anda pernah membaca, lupa apa judulnya, siapa pengarangnya. Tapi bab membuang itu dalam bahasa Arab itu ada, dan itu memang fasih, dan oleh orang Arab ditakbirkan, diungkapkan. Jadi dibuang. Misalkan maf'ul bih, madza ra'aita, apa yang kamu lihat? Kalau kita tidak membuang kan, ra'aitu tayro, saya melihat burung. Nah, terkadang kan orang Arab langsung at-tayro, mana ra'aitunya? Nah, kok dibuang? Itu namanya bab membuang. Ternyata di dalam bab khobar kana ini juga ada bab tentang membuang, yaitu di nomor berapa? Nomor 5. Dan sudah dibahas oleh Ustaz Hanif ya. Sudah dibahas tentang membuang di bab khobar kana itu di poin yang kelima. Nah, kita baca nanti ketika masuk ke babnya jenengan yang baca. Nah, dan insya Allah membacanya nanti ana benarkan dan sebutkan sebab kesalahan atau sedikit tentang nahwunya. Nah, biar sekalian praktik bahasa kitabnya. Nah, kata beliau di sini al-khamis, yang kelima, katsirun ma tuhdafu kana ma'asmiha wa yabqa khabaruha wa dzalika ba'da in walau. Katsirun ma tuhdafu kana ma'asmiha wa yabqa khabaruha wa dzalika ba'da in walau. Mithlu qad qila ma qila in sidqan wa in kadziban wa takbiru in kana al-maqulu sidqan wa in kana al-maqulu kadziban. Terus contoh yang kedua, uridu minka wa kalimatan wa, kurang itu, uridu minka walau, kurang launya itu Pak. Uridu minka walau kalimatan wahidatan. Nah, baik, bab tentang membuang ini pada khobar kana sering terjadi, katsiron mas, sering terjadi tuhdafu kana ma'asmiha. Jadi kana dan isimnya dibuang, langsung muncul isim mansubnya, yaitu sebagai khobar kana. Kan kana kan begini rumusnya, kana ismuha wa khobaruha, dan khobarnya adalah mansub. Bab membuang dalam kita ini, dalam pembahasan kita ini dibuang. Langsung ada khobarnya yang mansub.
Misalkan rojulan. Atau kalau di buku sidokon. Atau apalah, tergantung kalimatnya. Intinya kana dan isimnya tiba-tiba dibuang, langsung ada khobarnya. Nah, khobarnya. Ini memang membuang seperti ini nih memang membutuhkan lebih kejelian. Kenapa? Ada kana dan isimnya saja terkadang kita masih mumet ya, apalagi dibuang seperti ini. Jadi di bab kana isim dan khobarnya ternyata ada bab membuang ini, dan di bab-bab yang lain ada babul mahdzufat itu ada. Yang namanya dibuang nanti ada takdirnya. Biasanya babul mahdzufat wa takdirat. Biasanya begitu di kitab-kitab ulama itu bab tentang membuang dan takdirnya, kira-kira kalau semua nggak dibuang seperti apa kalimat lengkapnya, itu namanya takdirnya. Baik, kata beliau di sini katsiron ma, sering sekali tuhdafu kana ma ismiha. Jadi kana dan isimnya dibuang. Terus wa yabqa khabaruha, langsung tinggal khabarnya. Kata beliau dilanjutkan wa dzalika ba'da in walau, dan yang demikian itu dibuang ini kalau terjatuh setelah in dan lau. In di sini huruf isim atau fiil? In di sini sama lau itu huruf isim atau fiil? In sama lau di sini apa? Huruf di sini, Pak. Bukan isim apalagi fiil. In di sini adalah huruf. Jadi kalau terjatuh setelah in dan lau, sering kana dan isimnya itu dibuang. Dan bab seperti ini, Pak, memang harus banyak contoh. Nah, ini kan teori kan, dibuang kana dan isimnya terjatuh setelah in dan lau. Butuh banyak contoh biar apa? Biar sampai tergambarkan dengan jelas di benak kita. Oh, seperti ini susunan katanya itu kana dan isimnya dibuang. Kalau di sini contohnya berapa? 2. Ada yang punya contoh lain ya? Ada ya? Dari Ustaz Hanif kemarin nambahkan contoh enggak? Enggak. Harus ada contoh lain kalau bisa dari ayat. Ini bukuku buku Mahat Ilmi. Kalau buku Al-Furqan dulu, Pak, wah banyak sekali, Pak. Nah, banyak sekali. Ini kitab lainnya udah kehapus karena hang memorinya. Jadi biasanya kalau anak ngajar itu bawa buku lain, buku di atasnya ini, buku Ta'jilun Nada, Syarah Qatrun Nada, atau Adhul Masalik, atau Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Biasanya nanti didatangkan contoh-contoh yang lain. Nah, semakin banyak contoh ya semakin lengkap tasawur, gambaran kita gimana bentuk kalimatnya. Kita baca contoh yang dari buku. Kata beliau, qad qila ma qila in sidqon wa in kadiban. Qad qila ma qila in sidqon wa in kadiban. Ada buku terjemahan mulakhos? Enggak ada. Ini terjemahnya apa ini? Baik, nggak apa-apa. Jadi mungkin ceritanya begini, Pak. Asal usul munculnya ibarah atau pernyataan ini. Jadi terjadi polemik, misalkan terjadi polemik antara dua orang, satunya apa? Satunya yang menuntut, satunya yang dituntut. Nah, akhirnya yang dituntut itu kalah. Misalnya di pengadilan, yang dituntut itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang dituntut itu kalah, sehingga yang dituntut kena hukuman di penjara atau semisalnya. Nah, setelah diputuskan oleh hakim bahwasanya yang dituntut tadi dihukum, tadi penjara atau suruh bayar dan seterusnya, ternyata ditemukanlah barang bukti yang menunjukkan yang dituntut itu tidak bersalah. Nah, akhirnya orang-orang, waduh, ini sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur, perkara sudah ditutup oleh hakim. Nah, akhirnya keluarlah qad qila ma qila in sidqon wa in kadiban. Jadi terjemahnya begini, lah sudah diputuskan apa yang diperbincangkan gitu, atau sudah diungkapkan atau sudah disebutkan apa yang diperbincangkan. Meskipun yang dikatakan itu benar, atau sebaliknya meskipun yang dikatakan itu dusta. Takbirnya seperti itu. Kok ribet? Ya kayak seperti itu, Pak. Dan ini jarang seperti ini. Jenengan misalkan masih nggak paham ya nggak apa-apa. Nah,
Gak apa-apa. Jadi qad qila ma qila, apalagi seperti ini Pak ya. Qad qila ma qila apa ini maksudnya? Kan kadang bikin bingung Pak ya. Karena contohnya seperti ini. Nah, kalau ada contoh yang lebih mudah enak. Nah, mungkin dari mata ilmi yang dulu-dulu dan ngulang nggak ada ya. Biasanya aku terbesit contoh dan mereka tulis. Qad qila ma qila wa in sidqan wa in kadiban. Wa takdir, kita baca takdirnya Pak. Kalimat lengkapnya kata beliau, in kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadiban. Meskipun yang dikatakan, jadi kanal maqulu itu dibuang. Al maqul di sini yang dikatakan atau al ibarah ungkapan begitu. Al maqul kan isim maf'ul dari qala ya kan? Yang dikatakan, yang diungkapkan atau pernyataan, nah, begitu enaknya. Meskipun pernyataannya itu apa? Meskipun pernyataannya itu jujur ataupun pernyataannya itu dusta, sudah diungkapkan, sudah diputuskan perkara tersebut begitu mungkin seperti itu. Nah, Ana jadi jenengan cara cari di Google Pak, di Google ada semua. Yang penting kita tahu ya kata kuncinya itu. Ana sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pembahasannya agak sulit Pak, ketik di Google. Ketik di Google, ya ini yang membedakan yang bisa dan tidak bisa ini cara mengetik kata kuncinya ya kan. Nah, kalau kita tepat nanti keluar semua itu website yang membahas tentang ini. Tapi rata-rata dari saudara kita dari Nahdien biasanya, dari mereka biasanya. Dan mereka sudah lama dalam masalah bahasa itu memang lebih salafiyah daripada kita lebih dahulu. Nah, kita website seputar bahasa Arab aku jarang menemukan, rata-rata dari mereka. Rata dari mereka baik yang berupa video, YouTube atau di websitenya. Coba diketik bab apa ya? Kana wa khabaruha, yang dibuang setelah in, setelah lau. Ada gak? Biasanya ada. Membuang tanah ketemu kana dan isimnya dibuang setelah lau. Nah, ini ketemu aku Pak di sini Pak. Membuang kana dan menetapkan khobarnya ketika kana terjatuh setelah in dan lau, syarti ya, fi'il madi kana dibuang dan isim dhamir berupa ta yang melekat pada dirinya. Tempat dihapusnya kana, perdana dan syarti ya. Ada, coba tak buka satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak nanti kita lompatin nggak apa-apa. Nah, di sini langsung contohnya aku. Kalau di sini beliau langsung berikan contoh ke Alfiyah. Almar'u majziyun bi amalihi in khairon fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Ah, ini lebih mudah ini contohnya. Ana tulis yang di sini. Qad qila ma qila. Oh, Masya Allah. Ternyata ini adalah potongan dari syair Arab. Ini nih, qad qila ma qila, potongan dari syair Arab. Baik, untuk yang baru datang, ini pembahasan tentang membuang ya. Jadi di bab khobar kana yang sedang kita bahas ini ada bab pembuangan. Apa itu yang dibuang? Ini yang dibuang. Nah, kan kana isim dan khobarnya. Ini kan awalnya ya. Kana isim dan khobarnya. Nah, kana dan isimnya itu dibuang, langsung muncul
khobarnya yang mansub. Ternyata ada di bab kana isim dan khobarnya itu yang dibuang. Langsung tinggal khobarnya. Di buku contohnya qad qila ma qila in sidqan wa in kadiban halaman 62. Nah, dan syaratnya adalah terjatuh setelah in dan lau. Ini contohnya adalah potongan dari syair kata beliau di sini di www apa ini maskuns.my.id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan-ucapan tadi mungkin benar. Ana tulis al-mar'u majziyun bi'amalihi. In kana amaluhu al-mar'u majziyun bi'amalihi wa in kana amaluhu khairun fa khairun. In kana amaluhu khairun fa jazaohu khairun. Wa in kana amaluhu syarrun fajazauhu syarrun. Anda contohkan yang lebih mudah. Kalau ini qad qila ma qila ini harus kita sebutkan asal usul atau cerita singkatnya muncul apa? Muncul perkataan ini. Ini aja contoh yang familiar. Ini teks lengkapnya. Almar'u seseorang itu majziyun. Majziyun itu khobarnya. Ini mubtada, ini khobar. Bi amalihi ini pelengkap muta'alliq. Almar'u majziyun seseorang itu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Wa in kana amaluhu khairon, ini isim kana sama khobar kana. Terus fajazauhu khairun mubtada khobar. Nah. Terus di bawah wa in kana amaluhu syarron fajazauhu syarrun. Nah, ini Pak pembahasan membuang ini yang dibuang nanti. Nah, ini yang dibuang, itu boleh, tetapi tidak serampangan. Ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Kata beliau terjatuh setelah in dan lau. Dan innya di sini Pak in syartiyah. Karena in macam-macam, huruf in itu macam-macam ya kan? Huruf in itu macam-macam. Ada in syarat, ada in apa? In masdariyah ada enggak? Allahu a'lam, intinya in di sini in syarat. Yang artinya apa? Jikalau, jika, dan semisalnya. Ini kalimat lengkapnya seperti ini. Almar'u majziyun bi'amalihi. Seseorang itu dibalas sesuai dengan amalnya. Kalau amalannya itu baik, maka balasannya baik. Kalau amalannya tidak baik alias buruk, maka balasannya juga buruk. Ini Pak, ternyata karena sama amaluhu ini dibuang. Sehingga jadinya almar'u majziyun bi'amalihi wa in khairun fa khairun. Iya. Di sini fa khairun ya. Iya, wa in syarrun fa syarrun. Nah, ini. Nah. Jadi di sini wa in khairun, nanti di sini nih. Nah, nanti diganti langsung fa khairun. Maaf. Fa khairun. Ketika ini dibuang, nanti ini dibuang juga. Nah, nanti ini bab mubtada yang dibuang. Ini enggak usah fokus ke sini. Nah, fokus di sini. Wa in kana amaluhu khairon. Jadi kana sama amaluhu ini dibuang. Langsung muncul khobarnya. Nanti jawabannya langsung khobarnya juga. Mubtadanya dibuang. Nah, jadi seperti ini. Pembahasannya seperti itu. Nah. Insya Allah tidak banyak
Ya terjadi di kitab-kitab para ulama terjadi, tetapi tidak sering. Nah, itu yang in. Untuk yang lau di buku itu ada uridu minka walau kalimatan wahidatan, itu kurang ya. Uridu minka walau kalimatan wahidatan, takdirnya kata-kata atau jumlah yang lengkapnya adalah uridu minka rodda walau kana roddu kalimatan wahidatan. Saya ingin balasan ya, meskipun balasan tersebut satu kata. Nah. Kalau contoh yang masyhur itu nikah dengan apa Pak? Cincin apa? Iltamis. Seorang mau nikah nggak punya apa-apa, hanya Rasulullah mengatakan iltamis, cari mahar. Nah, meskipun cincin dari si iltamis walau khotaman min hadidin. Iltamis walau kanal mahru khotam atau khotim. Walau khotaman ya, khotiman atau khotaman Pak? Walau khotaman min hadidin, iya. Seperti itu. Iltamis, cari, iltamis kan utlub. Walau khotaman min hadidin. Kata-kata lengkapnya iltamis walau kanal mahru khotiman ya. Khotam atau khotim? Allahu a'lam. Intinya Rasulullah merintahkan kepada sahabat ini ketika mau nikah harus tetap cari mahar, karena mahar itu rukun nikah. Nah, meskipun cincin dari besi. Nah, jadi kalau nyari ketik dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di Google membuang kana dan isimnya. Kananya diketik bahasa Indonesia, kana, biasa kana, dan isimnya setelah in dan lau. Ketik bahasa Indonesia semua. Nanti keluar website yang membahas seputar itu. Nah, aku seringnya begitu. Nah, dulu sering nyari ketik bahasa Arab nyampur-nyampur ya. Kananya aku ketik bahasa Arab nggak ketemu. Nah, tapi terkadang ketemu. Nah, sering membuka Google cari masalah tersebut, insya Allah ketemu. Nggak mengapa meskipun dari teman-teman kita dari Nahdien, karena mereka memang ya memiliki lebih dulu dalam masalah ini banyak. Seperti itu pembahasan tentang membuang kana dan isimnya, yaitu jika terjatuh setelah in dan lau. Nah, Bismillah. Kalau hafal Alfiyah Ibnu Malik langsung keluar biasanya. Wa yahdhifunaha wa yabquna al-khabar wa ba'da in walau katsirun dashtahar. Itu kalau hafal Alfiyah Ibnu Malik. Nah, dulu pernah menghafal tapi enggak banyak, Pak. Hanya sekarang sisa sedikit. Dulu belajar Furqan, belajar STD belajar. Kemarin sempat belajar sama kelas 2 itu sampai bait 20. Nah, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, seharusnya kita bahas tentang mansubatul asma aja. Ternyata kita kemarin salah ya, karena percobaan pengen nyicipin gitu. Paham Ustaz, alhamdulillah. Nyicipin Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ada 1000 bait nahwu dan sorof diringkas dalam bait-bait syair. Nah, 1000 lebih. Baik, selesai Pak. Kita lanjut ke pembahasan in, ma, la, sama lata. Huruf-huruf nafi yang beramalan seperti huruf-huruf nafi in, ma, la, sama lata yang beramalan seperti laisa. Yang laisa itu saudaranya kana. Kenapa kok nggak diungkapkan huruf-huruf nafi yang beramalan seperti amalannya kana? Karena ada kata-kata nafi. Karena itu nggak bermakna nafi, ya kan? Yang bermakna nafi saudaranya kana adalah laisa. Oleh karena itu in, ma, la, sama lata itu
ya beramalan seperti amalannya laisa. Baik, yang membaca mulai sekarang ya, yang membaca nanti sambil aku benarkan dan aku sebutkan sebabnya yang benar seperti apa, biar sambil belajar membaca. Nah. Baik, yang baca jenengan Mas Idat. Nah. Nggih. Min akhwati kana ay tarfa'u Mubtada'a wa tansibul khabara wa dhalika bi syartin. Naam. Al-alifu ay yakuna summa muqaddaman ala khabariha wa anna an-nafya alladhi afadatul adatu baqin lam yantabit fi illa mithlu husun mani'atan ma harfu nafyin ya'malu 'amala laysa al-husunu ismu ma marfu'un bid-dhammati mani'atan khabaru ma mansubun bil fathati. Ya, jazakallah khairan. Lanjut. Yang di depan bapaknya, nggih sinten? Nggih, jenengan, nggih. Abdul Ghani. Nggih. La syari'un. Iya. Oke, lanjut. Sampingnya, bapaknya. Yang jim. Jim lata ialah nafiyatu zidat alaiha ta'u ta'nisi maftuhata wa kathiru fi lisanil arabi hatfu ismiha wa baqa'u khabariha mithlu la ta'sa'ata nadami wa kathiru la ta'sa'atu sa'ata nadami. Oke, syukron. Malhudhoh kata beliau setelah menjelaskan kana isim dan khobarnya atau khobar-khobar kana 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian beliau memberikan malhudhoh atau tambihat, perhatian atau catatan berkaitan dengan berkaitan dengan khobarnya kana yang mansub. Nah, di sini beliau memberikan catatan yaitu idza dakhalat, apabila masuk huruf-huruf nafi. Jadi 4 huruf ini in, ma, la sama lata itu artinya nafi. Nafi dalam bahasa Indonesia berarti apa terjemahnya, Pak? Tidak, ya kan? Belum. Ya tergantung nanti konteks kalimatnya. Intinya nafi. Misalkan Muhammad duduk, berarti kalau nafi Muhammad tidak duduk. Muhammad pergi, berarti kalau nafi Muhammad tidak pergi. Sekarang misalkan ada pelajaran, nafinya berarti sekarang tidak ada pelajaran. Intinya artinya nafi. Jadi 4 huruf ini artinya nafi. Dia ternyata 4 huruf ini masuk kepada mubtada dan khobar. Masuk kepada mubtada dan khobar. Keserupaannya dengan pembahasan kita, dia itu bisa beramalan seperti amalannya laisa. Dan laisa itu min akhwati kana, termasuk saudaranya kana, saudarinya kana. Yang amalannya adalah tarfa'ul mubtada. Tarfa'ul mubtada, merofakkan mubtada dan menasubkan khobar. Jadi huruf-huruf ini ketika dia memiliki amalan yang sama dengan laisa, otomatis isim yang jatuh setelahnya itu juga apa? Juga menjadi isimnya ini dan menjadi khobarnya ini yang nanti berkonsekuensi terhadap harokatnya, ya kan?
Berubah kedudukan begitu maksudnya. Terus apakah sama dengan kana atau laisa yang isimnya seperti ini, khobarnya seperti ini? Kita lihat contoh. Tidak sama, Pak. Tidak sebebas yang kita bahas kemarin-kemarin. Kalau kita mengetahui khobar itu, khobar kana itu kan ada tiga ya. Isim dohir, sibul jumlah sama jumlah. Ismnya sama fi'liyah. Apakah 4 huruf ini juga seperti itu? Kalau kita melihat contoh-contoh tidak seperti itu, Pak. Contoh-contohnya itu tidak seperti itu. Tidak seperti kana yang begitu bebas. Makanya beliau di sini menyebutkan wadzalika bisyartin. 4 huruf nafi ini bisa beramalan seperti amalannya laisa dengan syarat. Beliau mendahului dengan ma ya. Setelah ma la, setelah itu lata. Pertanyaannya mana in, Pak? Ya. Ma la sama lata. Mana in? Ada yang tahu? Kita bahas dulu yang ada. Ini menjadi pertanyaan anak dari semenjak anak aja sampai sekarang, mana innya? Dan aku buka di referensi lain loh, kok nggak dibahas in? Terus gimana ini, Pak? Ya kita nggak usah bahas dulu, bahas yang ada dulu. Ya, sambil buka di HP, Pak. Karena di buku ini kitabnya udah kehapus. Jangan ketik di situ huruf-huruf nafi yang beramalan seperti laisa. Nanti keluar di sini, Pak. Tinggal mencari apa? Mana websitenya. Nah. Baik, yang pertama, Pak, dari ma. Ma ini adalah ma huruf dan nafi. Jadi harus jeli jenengan, Pak. Nah, harus jeli karena ma itu banyak. Ada ma istifham, itu isim. Ada ma mausul, itu isim. Ada ma syarat, itu isim. Ada ma banyak sekali, Pak. Ada ma zaidah, huruf. Ada ma yang beramalan seperti laisa. Semakin apa ya? Semakin bingung, semakin mengasah otak ya. Kata beliau, ma yang beramalan seperti laisa itu, kata beliau syaratnya isimnya harus berada di depan khobarnya. Jadi tidak bisa khobarnya itu mendahului isimnya ma. Isimnya harus jatuh setelah ma langsung. Tidak boleh yang setelah ma itu khobarnya ma. Tidak boleh. Harus isimnya di depan ma ini. Terus syarat pertama itu, Pak, ya. Isimnya harus di depan khobarnya. Yang kedua, an-nafy alladhi afadathul adatu baqin lam yantaqid bi illa. Maksudnya apa? An-nafy alladhi afadathul adatu baqin lam yantaqid bi illa. Maksudnya tidak dibatalkan dengan illa. Maksudnya gimana? An-nafy alladhi afadathul adatu baqin lam yantaqid bi illa. Apa? Amalannya batal kalau ada ilah. Berarti syaratnya apa? Yang kedua ini, kesimpulannya. Iya gitu aja. Ini kan susah takbirnya, Pak. Intinya nggak ada ilah, gitu loh, Pak, maksudnya. Ma kan artinya nafi, ya kan? Ma artinya nafi. Syaratnya yang pertama, isimnya ma ini harus di depannya khobarnya. Nggak boleh khobarnya maju ke depan, mendahului isimnya. Yang kedua, nggak boleh ada ilah. Kenapa? Karena kalau ada ilah nanti yantakid, batal. Batal apanya? Nafinya ini batal, Pak. Negatif. Kalau ada ilah nanti menjadi positif, Pak. Paham gak? Kayak gini bisa gak? Paham ya? Nah, wa ma Muhammadun Rasul, dan tidaklah Muhammad itu, wa ma Muhammadun gimana? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ini kan sebenarnya kan begini, Pak. Muhammadun rasulun asalnya begini, Pak. Muhammad itu adalah seorang rasul. Dikasih ma sama illa, wa ma Muhammadun illa rasulun, sama artinya. Ini positif juga. Tidaklah Muhammad itu seorang rasul. Cuma ini kenapa kok ada ini? Ini ketika ada nafi dan illa ini, Pak, menjadi lebih taukid.
menjadi lebih taukid. Allah itu ilah. Allah itu adalah sesembahan. Tapi kalau la ilaha illallah tambah kuat. Itu namanya taukid dengan ini. Ini pelajari di ilmu al-bayan, di ilmu balaghah. Nah, jadi adanya seperti ini untuk taukid. Dan taukid itu banyak dalam bahasa Arab. Yang kita ketahui wallahi, pakai inna, pakai lam taukid ya kan? Kayak gini juga. Taukid ini, Pak. Berbeda, Pak. Kita mengatakan Allah ilah dengan wama min ilahin illallah, itu berbeda. La ilaha illallah berbeda dengan Allah ilah, berbeda. Meskipun artinya sama-sama menetapkan Allah itu ilah. Nah, jadi makanya di sini setelahnya nggak boleh ada ilah. Nah, kenapa kok nggak boleh? Karena nanti akan batal nafinya. Ketika batal, nanti isim yang jatuh setelah ilah itu menjadi khobar biasa. Menjadi khobar biasa. Kalau di buku ini contohnya kan begini asalnya. Al-husunu ada yang terang. Ada. Belum ada. Baik, al-husunu mani'atun. Kan asalnya begini, Pak ya. Husun. Al-husunu mani'atun. Al-husun itu jamak dari apa? Hisnun. Hisnun itu apa? Tameng atau benteng. Makanya dzikir pagi dan petang kan judulnya Hisnul Muslim. Benteng seorang muslim. Jazakumullah khair. Ya lumayan. Nah, al-husun ini jamak dari hisnun, Pak. Hisnun itu artinya benteng. Nah, karena seorang muslim ketika dzikir pagi dan petang memang benteng, Pak. Benteng dari kejelekan jiwa sama kejelekan luar jiwanya itu jin dan seluruh makhluk-makhluk Allah yang berpotensi buruk. Al-husulu mani'atun. Asalnya begini. Benteng-benteng tersebut mani'ah. Mani'ah itu mana ayam na'u man'an, mani'un. Tapi kalau dibilang mani'un itu sama dengan mana', Pak. Kalau mani itu sifat musyabbah ya. Kalau mani ya kalau mana itu sighul mubalaghah, benar-benar apa? Mencegah. Mana illil khairi mu'tadin asim, itu ciri-ciri orang yang sebelumnya itu. Benar-benar mereka mencegah dari kebaikan. Mani ini juga artinya sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mencegah. Jadi benar-benar kuat begitu kan. Benteng-benteng itu sangat kokoh begitu, Pak. Mani'atun. Bisa mani'un, tapi karena ini adalah jamak taksir, makanya dikasih tak marbutoh. Asalnya begini. Dan ini artinya isbat. Positif ya kan? Ketika ada ketika ada ma yang beramalan seperti laisa, ini menjadi isim ma dan khabarnya ma, sehingga harokatnya mani'atan. Artinya jadi nafi. Tidaklah benteng-benteng itu apa? Kokoh atau kuat. Ya, ketika ada ma. Jadi seperti itu. Coba kalau kita kasih illah, Pak. Tidaklah benteng-benteng itu kuat. Benteng itu tidaklah kuat. Kalau kasih illah jadinya benteng-benteng itu tidaklah benteng itu kecuali kuat. Berarti benteng itu sangat batal ya kan? Nafinya batal. Makanya syarat kedua tadi, setelah syarat pertama ini harus setelah ma, syarat kedua tidak boleh ada illa. Karena kalau nanti syarat itu tidak terpenuhi, nanti menjadi mubtada khobar biasa. Ya, kalau syaratnya tidak terpenuhi menjadi mubtada khobar biasa. Misalkan mal husunu illa mani'atun, begitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ada pertanyaan? Menurut orang-orang Hijaz, ternyata ma yang beramalan seperti laisa itu adalah menurut orang-orang Hijaz. Karena orang-orang Arab kan banyak kabilahnya, Pak. Kabilahnya banyak. Ternyata ini adalah bahasanya orang-orang Hijaz. Nah, Hijaz itu ya Mekah, Madinah ya. Karena Saudi itu atau Jazirah Arab dulu terbagi menjadi Hijaz sama apa? Lupa dalam ilmu tarikh itu. Orang Hijaz Mekah, Madinah. Kalau bagian timur apa lupa. Jadi ma ini adalah ma-nya orang-orang Hijaz. Nah,
hendaklah sesudah ma tidak disertai in, hendaklah khobar ma tidak disertai dengan illa, hendaklah khobar ma tidak mendahului isimnya, hendaklah ma'mul khobarnya tidak mendahului isimnya kecuali bima. Masya Allah, di sini lebih komplit. Contoh. Oh, Masya Allah. Di pesantren Maki, pakai T ya. Pesantren Maki, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam mana? Maki ini pondok apa? Nah, di websitenya mereka ini diunggah Rabu Agustus 31 2022. Baru Pak ya? Bentar, kapan ditulis ini? Allahu a'lam. Nah, intinya seperti itu Pak. Dan itu banyak website jenengan bisa buka-buka, jadi perkaya sendiri Pak. Oke? Mubtada'nya mubtada'nya ini isimnya ma. Dia nakiroh di sifatin. Coba kita lihat di sini. Allahu alam. Kalau disifatin, soalnya contoh-contoh yang ada anak ketahui itu isimnya itu ma'rifat. Kalau dari Al-Quran perkataannya itu ketika melihat Yusuf ya, mahadha basyaro, itu juga ini Pak pembahasan kita. Mahadha basyaro in hadha illa malakum karim. Ketika Nabiullah Yusuf dipaksa oleh istrinya penguasa Mesir ya untuk berbuat seperti itu, nah qala ma'adzallah, nah kata Yusuf, nah sampai terakhir diomongin, digibahin, ini masa istrinya seorang raja suka sama budaknya ya kan. Akhirnya belum tahu siapa Yusuf. Diundang semua, disediakan apa? Maidah ya, ada ini segala macam. Dayang-dayang yang biasa keluar ngasih makan Pak. Kalau lihat di film itu dulu sekarang keluar dayang-dayang biasa mereka ngasih makan. Ketika udah selesai semua, Yusuf suruh keluar dan didandanin Pak. Didandanin. Ketika keluar, mahadha basyaro. Ini pembahasan kita Pak. Ini bukan menungso ini. Sambil apa? Waqatta'na aydiyahunna, dan mereka mengiris-ngiris apa? Bukan tangannya Pak, yaitu majas di sebagian mereka memotong-motong ID kan jamak dari yadun dari sini tapi sebenarnya artinya adalah ini. Itu dalam bahasa usul fikih ya. Jadi mereka nggak kerasa dari saking Masya Allah terpananya ya. Makanya ini harus dikir pagi dan petang ya. Jadi seperti itu. Mahadha basyaro itu adalah contoh ini. Mahadha basyaro. Ini bukanlah manusia, malaikat berarti. Duh, makan es ya. Nah, ya dibawa sana keluar bawa. Ya awas ya tuh. Jadi seperti itu kalau contoh di Al-Quran. Contoh lainnya di sini biasa aja. Ma zaidun qa'iman ya. Ma seperti itu Pak. Nah, untuk ma seperti itu. Nah, Allahu alam kalau nakiro dan disifati Allahu alam. Kayaknya Allahu alam. Lanjut ke huruf kedua Pak. Nah, atau yang punya contoh lain apa Pak? Nah, nanti Ana share di grup kitab-kitab yang bisa dijadikan tambahan. Nah, karena apa ya? Kalau sudah bisa muhtaron, sudah mampu, ini juga mampu, cari-cari sendiri Pak. Nah, cari sendiri nanti berkembang sendiri. Nah, berkembang sendiri. Baik, huruf yang kedua yaitu la. Huruf yang kedua adalah la. Kata beliau, wa ishtaratu fi amalillah bil idhofa ila ma taqaddam, dan disyaratkan untuk la beramalan seperti laisa itu bil idhofa ila ma taqaddam, selain syarat-syarat yang telah lalu. Jadi syarat yang lalu di ma itu juga dipakai di la. Syaratnya berapa ini?
Dua. Yang pertama isimnya harus di depan khobarnya. Yang kedua tidak boleh ada illa. Ditambah an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Masya Allah. Nah, isim dan khobarnya harus nakiroh. Mungkin kalau pengen mentakbirkan seperti jenengan tadi mungkin pakai la aja. Karena ini untuk la harus nakiroh. Dua-duanya harus nakiroh. Jadi tambahan satu syarat lagi yaitu isim dan khobarnya harus nakiroh. Syarat pertama isimnya khobarnya nggak boleh mendahului, yang kedua nggak ada illa, yang ketiga sama-sama nakiroh. Sama-sama nakiroh. Hujan nggih? Kalau buku ini, kalau di website ini, menurut orang-orang Hijaz, lafaz la juga dapat beramal seperti amal laisa, sedangkan menurut orang-orang Tamim, Bani Tamim ya, tidak beramal. Oh, ada perselisihan juga, Pak. Kalau dalam perselisihan bahasa ini nggak seperti fikih, Pak. Fikih itu bisa ditarjih, dicari yang kuat. Tapi kalau bahasa nggak bisa, karena bahasa itu taklid, nggak bisa kita buat menjamak ketika berselisih pendapat, nggak bisa. Nah, karena hujahnya sama-sama kuat. Ini namanya bahasa, Pak. Nah, bahasa itu taklid. Nah, ketika orang-orang Basra dan orang-orang Kufah berselisih pendapat, jangan menguatkan ini dalilnya yang ini sah, nggak bisa kalau bahasa. Karena bahasa ya, Pak ya. Nah, nggak bisa disalahkan. Nah, memang seperti itu orang itu mengungkapkan bahasa tersebut. Nah, jadi la ini ditambah satu syarat yaitu isim dan khobarnya sama-sama nakiroh. Di buku ini contohnya la syari'un musdahiman. La syari'un musdahiman. Nah. Kalau di buku ini contohnya la rajulun afdala minka. La sayyaratun jadi datan. Banyak contohnya mubtada khobar yang mubtada khobarnya nakiroh, Pak. Wes itu masukilah. Nah. Kalau dari Al-Qur'an Allahu a'lam. Seperti itu. Nah, yang terakhir lata. Lata itu artinya nafi. Nah, jadi asalnya la, cuman ditambahin ta. Nah, asalnya la nafiyah. Zidat alaiha ta'ut ta'nits maftuha. Kemudian ditambahkan padanya pada la tersebut tak ta'nits yang maftuha, bukan marbutoh ya. Kalau marbutoh yang terikat, kalau maftuha yang terbuka. La yang ditambah padanya ta maftuha. Wal kathir fi lisanil Arab hadfu ismiha wa baqa'u khabariha, dan sering di dalam ungkapannya orang-orang Arab itu isimnya dibuang, khabarnya tidak. Wala tahina manas, itu wala tahina manas ya. Itu juga contohnya. Jadi untuk lata ini isimnya seringnya dibuang, terus tersisa khabarnya. Terus di sini ada tambahan, Pak. Isim dan khobarnya itu yang bermakna waktu, Pak. Yang bermakna waktu. Makanya contoh-contohnya itu di Al-Quran saja. Wala tahina manas itu. Hina itu artinya apa? Hina ketika. Intinya yang bermakna waktu. Yang bermakna waktu. Contohnya di buku ini la tasa'ata nadamin wa taqdiru la tasa'atu sa'ata nadamin. Asalnya begitu, la tasa'atu sa'ata nadamin. Terjemahannya tidaklah waktu tersebut adalah waktu untuk menyesal. Tidaklah waktu tersebut waktu untuk menyesal. Nah, udah terlambat begitu. Nah. La tasa'atu sa'ata
nadamin. Nah, kalau di Al-Quran kan fanadau walata hina manasin. Fanadau, kemudian mereka orang-orang kafir itu Pak, nada itu apa? Nada yunadi. Nada itu jamak, nadau mereka memanggil, minta pertolongan. Jadi karena mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri ya siksaan di hadapan mereka, lanjut orang-orang kafir itu fanadau, mereka memanggil-manggil, minta tolong. Nah, terus wala tahina manasin kata Allah. Nah, dan wala talhin itu yang dibuang itu hinanya. Kan begini. Lata sa'ata nadamin itu lata sa'ata nadamin. Ini kan isim apa? Isim lata, bener? Khobarnya ini, khobar lata. Isimnya mana? Isimnya seperti ini dibuang. Jadi lata sa'atu, begini. Tidaklah waktu tersebut waktu untuk menyesal. Sudah Pak, sudah nggak bisa Pak. Dirubah lagi, kembali lagi nggak bisa. Ini dibuang ini. Biasanya, makanya ini isimnya dan khobarnya ini tentang waktu. Untuk lata itu masuk kepada waktu. Tidaklah waktu itu adalah waktu untuk menyesal. Sudah nggak berguna lagi penyesalan. Kalau di Al-Quran, fanadau. Dan mereka orang-orang kafir yang masuk neraka itu mereka memanggil-manggil. Nada yunadi kan saling memanggil. Wala tahina manasin. Wala talhinu, begitu nanti Pak. Wala talhinu hina manasin. Nah, dan tidaklah waktu itu adalah waktu untuk manas. Manas itu apa? Berlari. Nggak bisa lari. Nah, wala talhinu lata manasin. Nah, penulis Ustadz Kurnia Ali Rahmat, Musyrif Am Pesantren MAQ. Nah, contoh lain yang ada latanya Mas, Ustadz, atau hanya itu? Jenengan kalau pengen belajar i'rab juga Pak, pasang di sini aplikasi i'rab Pak. Nah, pasang aplikasi i'rab. Banyak itu banyak itu di mana di Play Store itu banyak. Cari yang paling ini aja, yang paling sedikit aja ininya biar nggak nyedot banyak. Insya Allah paling sedikitnya itu ya lumayan membantu kita. Nah, namanya apa? I'rab Quran gitu. Tulis aja i'rab Quran nanti keluar itu. Nah, i'rab Quran itu keluar. Kalau aplikasi-aplikasi yang komplit misalkan di situ ada Al-Quran, ada waktu sholat, ada ini, biasanya lengkap, ada i'rabnya juga. Ada i'rabnya juga. Banyak Pak. Banyak aplikasi kayak gitu banyak. Nah, jadi i'rab itu sudah, Al-Quran itu udah di i'rab Pak. Nah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nah, sudah ada i'rabnya. Nah. Untuk in ketemu nggak? Ada ya? Yang buka website ada ya? Iya, di situ di website ini juga Mas. Pesantren MAQ ini. Iya, di situ ada. Di website yang lain mungkin ada, Pak. Mungkin beliau ini lupa ya. Nah, tapi nggak dikasih taklik. Ada yang punya buku yang ada takliknya Syekh Ahmad bin Abdul Latif. Yang Syekh itu kemarin ada di sini. Rencana mau ke sini lagi ya. Semoga ke sini sama istrinya. Ya, yang Al-Quran itu ini. Ini innya nggak ada ini. Nah, kalau yang buku yang sudah ditahqiq, diteliti sama Syekh Ahmad itu, siapa tahu ada catatan kakinya. Nggak ada ya. Tahun kemarin tuh ada yang punya buku yang
Kalau ini kan lama Pak, nggak ada apa-apanya nih. Nah, buku kan kalau banyak dipakai oleh penuntut ilmu, ahsannya memang ada tahqiqnya, diteliti begitu. Nah itu ada nggak Pak di situ? Tetap nggak ada. Ya di situ ada. Nggak ada juga. Ada Mas. Nggak ada tempatnya. Suina jim alif ba jim itu nggak ada juga ya. Apa lupa bagaimana ya? Haqqaqahu wa anlaqu alaihi Dr. Ahmad bin Ismail Al Abdul Latif. Semoga balik ke sini lagi. Nah. Enggak, Pak. Ya enggak ada juga. Nah. Jazakallahu khair. Ya jenengan tambahkan sendiri, Pak. Di situ ada in di situ di website ini. Ya in itu dialeknya orang-orang Ali ya. Orang-orang Ali itu orang-orang pinggiran. Orang pinggiran Madinah. Rasulullah pernah dulu Al-Awali ya, pernah Rasulullah itu dari Madinah ke daerah Awali. Awali itu pinggiran Madinah, bercerita tentang sholat Jumat kalau nggak salah. Itu bahasanya orang-orang pinggiran. Biasanya Pak, kalau orang yang punya bahasa itu biasanya orang-orang ini Pak, orang-orang gunung. Kalau bahasa Arab pedalaman. Kenapa? Karena masih orisinil, nggak tercampur oleh orang-orang kota yang sudah, orang kota gampang sekali berubah bahasanya. Kenapa? Mereka ya berinteraksi dengan dunia luar ya kan. Apalagi sekarang bahasa Amiyah, waduh, angel apa ya, mencari yang fasih, yang fusha itu angel. Makanya Rasulullah dulu kan ditaruh disusui ya, salah satunya untuk biar bahasanya bagus. Imam Syafi'i sendiri kan di pedalaman Arab ya, di suku Hudel, salah satu suku yang menjaga bahasa. Itu lama, berapa 7 tahun atau 8 tahun. Dan memang terbentuk bahasanya. Nah, belajar bahasa Arab. Nah, ya kita belajar di sini bahasa semampunya. Gurunya juga bukan orang yang mumpuni. Nah, udah. Baik, itu aja. Ini dapat sedikit gak apa-apa. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan. Pulang, hujan, pulang. Ya pulang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.